Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliandra Putra Bintara dari kelas 11 TKJB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. OSI Layer adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI, OSI 7 Layer Model. Application Layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NVS. Contohnya FTAM, X400, X500, dan DAP. Presentation Layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network shell, semacam virtual network computing (VNC) atau remote desktop protocol (RDP). Contohnya ISO IEC 8823, X26226, ISO atau IEC 95761. Session Layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Contohnya ISO IEC 8327, X225, ISO atau IEC 95481, X235. Transport Layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses (acknowledgement) dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Contohnya ISO IEC 8073, TP0, TP1, dan TP2. Network Layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Contohnya ISO IEC 8208, X25, paket LASO IEC 8878. Data Link Layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address (MAC address), dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hubungan bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control (MAC). Contohnya ISO IEC 7666, X25, LAPB, Token Bus X222. Physical Layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode penyisalan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Contohnya X25, X231 base, EIA, TIA 232. Berikut adalah gambaran dari OSI model. Radio over Internet Protocol (ROIP). ROIP singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repeater audio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. ROIP mentransmisi sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem Land Mobile Radio (MLR) seperti push to talk. Base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Enhanced Cordless Telecommunication.
pada ROIP Base Station merupakan protokol penting yang sebagai jembatan antara pengguna dengan IP Gateway. IP Gateway, perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet, mengacu pada suara diubah menjadi IP, atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Repeater, berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan internet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. Berikut adalah gambaran dari ROIP. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.